Hai, nama saya Ervanus Nida. Pada kesempatan kali ini akan menampilkan tugas workbook agenda 2 tentang nilai-nilai dasar ASN. 7 alasan tentang pentingnya pelayanan prima. 1. Kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetisi di masa yang akan datang. 2. Kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik. 3. Kepuasan pelanggan merupakan aset terpenting. 4. Kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. 5. Pelanggan makin kritis dalam memilih produk atau jasa. 6. Pelanggan puas akan kembali. 7. Pelanggan yang puas mudah memberikan referensi. Hal-hal fundamental dalam pelayanan publik. 1. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanah konstitusi. 2. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. 3. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. 4. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Konsep responsibilitas dan akuntabilitas. Responsibilitas adalah rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan kewajiban yang kita miliki. Contohnya, memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Akuntabilitas adalah untuk pertanggungjawaban atas kewajiban yang telah dilaksanakan kepada pimpinan atau instansi. Contohnya, membuat laporan. Menciptakan lingkungan yang akuntabel versi saya. Pertama, memberikan contoh tindakan-tindakan positif dalam pekerjaan. Kedua, menggunakan fasilitas yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Ketiga, memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat. Keempat, membuat laporan kepada pimpinan instansi. Sinergi perilaku kompeten. Menurut saya, adalah wujud dari sikap mengembangkan kompetensi diri, membantu orang lain dalam belajar, melaksanakan tugas terbaik, yang bisa diperoleh dari proses learning by experimenting, learning by investigating, dan learning by practicing. Potensi dan tantangan keanekaragaman di tempat lingkungan saya bekerja adalah suku, usia, pendidikan, jenis kelamin, yang jika keanekaragaman tersebut tidak dikelola dengan baik, malah akan menjadi masalah di lingkungan kerja. Tapi, dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda-beda, membuat lingkungan kerja saya menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah. The Addictive Culture Framework. Menurut saya, The Addictive Culture Framework adalah keadaan organisasi yang terus melakukan perubahan mengikuti perubahan lingkungan strategisnya. Perubahan budaya adiktif dalam organisasi pemerintahan akan membawa konsekuensi adanya perubahan cara pandang, cara berpikir, mentalitas, dan kondisi pelayanan publik yang lebih mampu mengimbangi perubahan zaman. Perbedaan cara berpikir kritis dan berpikir kreatif. Berpikir kritis adalah kecenderungan memandang fenomena secara objektif, linier, dan tidak memberikan pilihan. Sedangkan berpikir kreatif adalah mencari kemungkinan lain, sangat subjektif, namun memperkaya khasanah yang sudah ada. Adaptasi organisasi dalam merespon perubahan lingkungan. Dalam merespon perubahan, organisasi akan melakukan perubahan agar pencapaian tujuan tetap dapat dilakukan. Organisasi akan merubah cara main dan menyesuaikan nilai budaya di dalam organisasi sesuai kebutuhan. Dengan demikian, organisasi dapat mencapai tujuannya walaupun telah terjadi perubahan lingkungan.
Apa saja tantangan dalam praktek WOG? Dalam praktek WOG ada 3 tantangan. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan. Membuat workbook ini merupakan hal yang baru yang pernah saya lakukan. Menurut saya, workbook ini sangat informatif dan penjelasannya pun cukup tersampaikan dengan baik, ditambah dengan desainnya yang sangat kreatif. Good job! Workbooknya didesain dengan sangat menarik, isinya pun mudah dipahami. Demikian penjelasan dari saya tentang workbook Agenda 2 Nilai-nilai dasar ASN. Saya ucapkan terima kasih. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.